Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monika Anita. Saya sebagai konselor di sini. Kalau mbaknya sendiri, siapa namanya? Nama saya Aina Karina, dipanggil Nana. Oh, ada panggil Nana. Oh ya, Nana. Oh ya, sebelumnya Nana udah pernah melakukan konseling belum? Aku belum pernah melakukan kegiatan konseling kayak ini. Oh, kalau belum, baik Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling yaitu adanya interaksi antara konselor dan klien, yang dimana tujuannya yaitu untuk mengentaskan sebuah masalah. Kemudian dalam konseling itu terdapat 3 asas yang kita pegang, yaitu adanya asas kerahasiaan, di mana klien atau mbaknya sendiri akan menceritakan sebuah permasalahan kepada konselor. Itu sebagai konselor, data-data yang sudah didapatkan dari klien itu dijaga kerahasiaannya. Kemudian adanya asas keterbukaan, di mana klien secara terbuka apa itu permasalahan yang dialami secara terus terang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian adanya asas kesukarelaan, di mana klien datang dengan hati sendiri, kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun. Dan asas keterbukaan itu juga, atas kesukarelaan itu juga dari dimana klien menceritakan permasalahannya kepada konselor tanpa adanya bujukan dari konselor sendiri. Oke. Sebelumnya Nana, apa kegiatannya sekarang? Aku seorang pelajar. Oh, seorang pelajar SMA? Iya, aku SMA kini kelas 3. Oh, kelas 3. Itu gimana sekolahnya sekarang? Alhamdulillah sekolah aku baik-baik aja dan kini kan sudah semester 1. Nah, sebentar lagi semester 2 ingin ujian. Udah kelas 3 ya? Iya, Bu. Udah kelas 3. Sekarang Ibu mau tanya, apa tujuan Nana kesini? Itu ada permasalahan apa gitu? Saya tuh kini Bu sudah merasa kecanduan game Bu, tiap hari, tiap waktu tuh saya tuh main game terus. Kadang-kadang tuh nggak sempat makan buat karena main game tadi, terus tuh juga nggak ada waktu buat belajar padahal sebentar lagi kan ujian. Dan itu tuh bikin gimana ya Bu, hati aku tuh jadi nggak tenang, pikiran aku tuh jadi nggak tenang, stres karena begadang gara-gara main game tadi Bu. Jadi maksudnya tuh apakah Ibu ada solusi atau saran yang baik untuk mengatasi kecanduan game saya ini? Oh, jadi Nana sering kecanduan game. Iya, Itu Bu. mulanya main game tuh emang dari kecil atau baru-baru SMA ini baru kenal dengan game yang Nana mainkan itu sendiri? Aku emang dari kecil Bu, dari SD waktu kelas 5 aku tuh dulu kan sering ada tempat namanya tuh warnet itu, Oh, iya. tempat warung internet tuh Bu. Iya. Nah, saya tuh sering main ke sana kalau waktu SD. Nah, semenjak adanya game online di HP, aku tuh jadinya tuh jadi sering main game kayak Mobile Legends. Dari Jadi HP emang di rumah gitu ya? iya, jadi emang hobi dari kecil main game. Oh gitu. Kemudian Nana gimana sekolahnya? Di sekolah gitu masih fokus atau ada kayak bolos, mau ngomong bolos terus nggak mengerjakan tugas itu, ada nggak pernah nggak? Nah, kan kalau di sekolah saya itu nggak boleh bawa HP. Nah, tapi saya tuh waktu pelajaran tuh sering ketiduran Bu, karena begadang tadi. Nah, terus tuh kalau bolos-bolos tuh yang kalau nggak ngerjain tugas tuh alhamdulillah aku nggak pernah. Ya cuman masalahnya tuh ya itu Bu, sering begadang jadinya kan ngantuk di kelas, nggak fokus sama apa yang diajarkan oleh guru gitu. Iya, Nana, kalau menurut Ibu sih, Nana jangan terlalu candu ke game, karena sekarang Nana udah kelas 12 tuh kan, terus mau dekat ke UN. Sekarang udah nggak ada lagi UN? Iya, udah nggak ada lagi. Ya maksudnya kan udah mau kayak SBMPTN, Iya. terus udah mau masuk ke kuliah. Jadi Nana kalau mau main game itu kan sebenarnya game itu kayak sesuatu, kalau kita lagi pusing belajar itu sekali-sekali boleh Nana main game, misalkan kayak hari-hari Minggu. Terus ada juga batasan waktunya, kalau misalkan satu hari tuh misalkan Nana hari Minggu aja main game, itu misalkan dari jam 1 sampai jam 2 aja, cuma 1 jam, jadi ada batasannya. Terus selain itu juga kalau misalkan kayak hari sekolah, kalau bisa Nana jangan main game,
lebih banyak kayak baca buku, terus cari-cari referensi untuk kuliah, terus cari-cari bahan-bahan untuk belajar untuk hari besoknya, daripada Nana main game kan waktunya terbuang sia-sia. Terus eh, kalau misalkan kita pusing, kalau misalkan hari-hari libur weekend gitu, lebih baik Nana lakukan kayak olahraga, terus refreshing itu kayak jalan-jalan sama keluarga, daripada Nana main handphone. Itu juga bisa membuat mata kita sakit loh. Nah iya. Iya kan. Mm-mm. Nana ada nggak kalau misalkan terlalu sering main game tuh kan, terus matanya mengalami kerusakan nggak tuh? Kalau untuk mata tuh ada sedikit-sedikit perih karena kelamaan natap layar, tapi kebanyakannya kalau sering main HP tuh kepala aku tuh jadi pusing. Oh gitu. Ya. Pasti kalau Nana main game terus lupa makan pasti kan. Iya, itu lupa makan, gak ada waktu buat makan ya karena itu tuh main game terus. Jadi keasikan gitu ya. Iya. Game juga bisa merusak mata, merusak perut kita, lambung kita kan, karena kita telat makan. Mm-mm. Terus Nana rencananya ada mau ngelanjutin kuliah nggak? Karena aku sekolah negeri, mungkin kan ada beasiswa tuh, jadi rugi kalau nggak diambil, jadi mungkin aku bakal kuliah. Bakal kuliah. Nah dari sekarang Nana harus persiapkan dengan matang apa yang mau dicita-citakan. Kemudian perbanyak membaca buku. Kalau Nana banyak baca buku, itu ilmunya dapat. Kemudian Nana bakal lupa ke game, gitu kan? Tapi tuh Bu, ya itu tadi Bu, daya tarik main game tuh lebih kuat daripada membaca buku gitu Bu. Nah makanya dari hari-hari sekolah dibiasakan untuk tidak main HP, main game. Misalkan Nana pulang sekolah buka HP, buka kayak mana tahu ada informasi dari WA, grup WA atau apa sebagainya. Nah Nana buka sebentar aja, udah tuh tutup lagi HP-nya. Kemudian baca buku. Kalau Nana baca buku terus, nggak terus-terusan sih, maksudnya kan kayak lebih banyak ke buku gitu, cari-cari informasi tentang kuliah atau tentang pelajaran yang lain kan, bakal lupa Nana ke game, ya kan? Iya juga sih, jadinya aku tuh gak fokus lagi ya main HP. Iya. Jadi sekarang Nana udah tahu kan apa permasalahan, ibu juga udah tahu permasalahan yang dialami Nana. Sekarang ibu mau tahu langkah apa yang Nana akan ambil setelah Nana tahu bahwa kecanduan game itu tidak baik gitu. Mungkin kedepannya aku bakal memperbanyak kegiatan yang berbau positif, melupakan, mungkin aku bakal menghapus game tersebut biar tidak terlalu kecanduan lagi. Kalau misalnya bosan atau apa baru aku download lagi gitu. Ya itu tadi, memperbanyak kegiatan seperti membaca tadi, olahraga bila perlu gitu, bermain sama teman-teman gitu. Ya jadi sekarang Nana udah tahu kan Iya. apa solusi yang akan Nana ambil ke depannya. Ya udah tahu. Ya, jadi lebih baik Nana fokuskan ke hal-hal yang positif, karena game online itu juga bikin membuat semuanya kacau. Nana juga untuk kedepannya terhambat karena game kan. Iya. Jadi Nana udah tahu ya. Iya. Kita udahan dulu ya berkonselingnya, karena kalau misalkan konseling itu udah kayak 10 menit gitu waktunya kan. Iya. Jadi kalau misalkan Nana ada waktu, ada mau menceritakan lagi, kita bisa menschedule-kan waktunya untuk kedepannya gitu kan. Ya aku udah sedikit lega juga dan udah tahu juga apa yang harus aku lakukan, dan sudah merasa lega juga karena sudah bercerita keluh kesah sama ibu. Terima kasih ya Bu. Iya. Jadi sudah sampai sekian dulu kita ceritanya. Kalau misalkan Nana udah mau ada yang disampaikan lagi, kita bisa schedulekan waktunya ke lain waktu ya. Iya. Ya cukup sekian ya, itu saja yang bisa ibu sampaikan solusinya. Semoga Nana tidak kecanduan game lagi, lebih fokus lagi ke pelajarannya, ke masa depannya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Kalau gitu Nana izin pamit dulu ya Bu. Oh ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.